cara menjinakkan dan memilih burung perkutut di ombyokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga masih mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel Wan di Cukreng, ngajak sinau bareng tentang burung perkutut. Oke kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara menjinakkan burung perkutut dari ombyokan. Jadi saya membuatkan video ini sebetulnya dari yang lain-lain juga udah ada, cuman ada kawan-kawan yang suruh membuatkan lagi yang lebih rinci. Soalnya yang kemarin mungkin untuk penjelasannya kurang kali bagaimana, tapi intinya sama aja. Ini saya memakai yang saya alami, cara menjinakkan burung perkutut dari ombyokan, termasuk yang ini juga dari ombyokan. Waktu itu dari ombyokan, dan ini apa namanya, sayapnya utuh kawan-kawan. Jadi takutnya ada yang bilang itu sayapnya dicabut apa gimana. Ini sayapnya utuh, nggak ada yang dicabut. Oke kawan-kawan, jadi gini, mulai dari dapat dari ombyokan. Oh ya, sekarang ini aja saya bahas dari memilih. Jadi saya bikin video sekalian aja memilih burung ombyokan dan sekaligus cara membuat supaya jinak. Nah, gitu kan. Oke, dimulai dari memilih burung di ombyokan. Itu tergantung dari niatnya. Nah, niat dari kawan-kawan itu niatnya mau nyari perkutut yang bagaimana. Maksudnya bagaimana itu, yang mau buat anggungan atau yang berkaturanggan. Nah gitu. Kalau yang anggungan berarti kan yang dicari kan yang suaranya bagus, atau yang manggung. Yang manggung pun ada beberapa karakter yang suaranya ada yang besar, ada yang kecil. Itu untuk lokal alam, beda sama yang Bangkok atau crossing. Itu kalau Bangkok kan udah jelas suaranya. Kalau untuk lokal alam itu tergantung dari niatnya tadi. Kalau yang anggungan ya pasti suaranya. Terus kalau yang diniatkan untuk katuranggan atau untuk tuahnya, lah itu beda lagi. Nah, terus kemungkinan yang niatnya mau anggungan, seandainya sudah dipelihara, itu secara tidak disadari itu ketemu yang katuranggan juga ada banyak. Jadi niatnya ke anggungan tapi dapat plus katuranggan ada juga. Tapi ini khusus untuk memilih aja, memilih di ombyokan dan penanganannya sekaligus cara menjinakkannya. Jadi gini kawan-kawan, kalau memilih di ombyokan itu kan yang jelas itu kan untuk burungnya lincah. Yang dipilih itu yang lincah, yang sehat. Kalau untuk body, kalau untuk ini khusus untuk yang keseluruhan dari anggungan atau yang katuranggan, itu yang sehat, yang lincah,
Terus kalau untuk penampilan maksudnya kalau untuk body itu jangan dilihat dari pas lagi diombyokan. Ibaratkan contohnya kayak ekornya bondol, apa ekornya nggak ada, apa ibaratkan ini contoh lagi kepalanya itu bulunya rusak, apa yang pokoknya yang rusak-rusak itu nggak masalah. Kalau emang kalau di suara itu kalau dipancing pakai video apa suara burung, kalau yang nyaut yang bagus itu suaranya kalau udah cocok diambil aja, walaupun fisiknya itu kurang bagus. Nanti kalau sudah dipelihara pasti bagus, pasti kembali lagi. Ini dulu kemarin juga enggak bagus ini untuk bodinya kawan-kawan, sekarang sudah mulus lagi. Itu kan kawan, itu untuk yang suara suara sama yang katurangga juga sama. Itu yang penting bodinya bagus, bodinya bagus, yang lincah, yang sehat. Kalau body itu nanti mengikuti, kalau sudah dipelihara pasti kembali lagi ke semula, gitu kan kawan. Kalau untuk anggungan itu, kalau dari teori itu banyak kawan-kawan yang bilangnya yang harus hidungnya gede, yang paruhnya gede, atau matanya yang belok, apa yang bagaimana. Itu sebetulnya itu yang benar juga, cuman berapa persen. Ada juga yang paruhnya gede suaranya kecil, nah gitu. Terus kalau untuk suara, saya juga pernah dapat waktu habis ngombyok itu suaranya tuh kecil, terus berjalannya waktu berubah jadi gede, ada, saya juga pernah. Itu kalau untuk suara, nanti dipancing pakai suara burung aja, nanti bisa yang bagus suaranya. Tapi rata-rata ya kayak gitu suaranya gitu. Kalau yang bagus itu suara ya kan kawan, kalau untuk yang senang suara. Kalau untuk yang katuranggan itu tergantung dari apa dulu. Nanti kalau untuk yang di ciri laku, tingkah lakunya nanti ketahuannya kalau sudah dipelihara sekian lama, yang sudah mendoro, baru nanti mengikuti dari yang merawatnya itu. Terus kalau yang kayak ciri mati yang di apa itu, yang katuranggan yang ada di tubuh, nah itu yang nempel di tubuh itu pasti sudah kelihatan di ombyokan. Dan ada juga banyak yang waktu diombyokan nggak ada, pas lagi main ambil aja, tahu-tahu pas dipelihara muncul bulu putihnya, entah di kepala, di leher, di dada, atau di ekor, atau di mana aja, itu pasti juga ada tuh. Jadi kalau mau milih itu ya misteri juga sih, jadi susah kalau mau diomongin begitu kan kawan. Jadi kalau mau milih ya milih aja yang kira-kira serak di hati, ambil. Nah gitu, kuncinya yang serak di hati ambil. Nanti juga mengikuti dari kalau sudah merawatnya, tapi dengan catatan merawatnya benar-benar dari hati, kita rawat benar-benar. Pasti burung juga ibaratkan gimana ya, tetap ngerti. Jadi burung itu kalau dipelihara dengan benar-benar dipelihara dengan hati, itu pasti burungnya itu ibaratkan membalas. Iya. Itu kan kawan. Dan untuk cara habis kalau sudah dapat dari ombyokan itu jangan lupa, saya sudah berkali-kali ngasih saran, ngasih ini dari pengalaman saya juga. Itu kuncinya jangan langsung kalau udah nyampe rumah masukin ke sangkar, itu jangan dipegang-pegang lagi atau dipindah-pindah lagi, langsung dikasih makan minum, taruh di tempat yang agak sepi. Maksudnya sepi itu yang nggak banyak lalu lalang orang. Itu untuk awalnya, untuk awal-awal itu untuk menjaga supaya tidak giras atau tidak stres. Biasanya kalau dari ombyokan terus dipisah itu biasanya stres. Yang jangan lupa makanannya ditambahin dengan asinan. Asinannya apa aja, banyak. Pakai yang lebih gampangnya ya batu bata ditumbuk, udah gampang, itu udah pas itu. Kalau seandainya nggak ada yang lain, asinan banyak modelnya.
gitu kan kawan. Kalau sudah itu mungkin 1 minggu, pokoknya dilihat dari perkembangan. Kalau perkembangannya udah mulai nggak stres, nggak ini, kalau sehat, nah itu baru nanti proses penjinakan. Nah gitu. Untuk proses penjinakannya langsung saya pakai yang burung yang satu lagi aja, yang pakai apa namanya, pakai sangkar layang. Saya ada yang masih di sangkar layang proses penjinakan. Saya ambil dulu kan kawan yang untuk contoh di penjinakan sangkar layang. Nah ini kan kawan, nah gimana nih, nah ini yang pakai sangkar layang. Ini burungnya belum begitu jinak kawan-kawan, ini belum begitu jinak. Nah cara menjinakannya kalau seandainya mau pakai yang sangkar layang, itu harus ini. Nah kuncinya sering dipegang atau sering diajak interaksi awalnya. Pertama kita elus dari sini aja kawan. Nah ini sebetulnya burungnya belum begitu jinak, kuncinya di sini nih. Kalau kita elus di sini sama di sini, nah itu lama-lama dia jinak tuh awalnya. Tuh awalannya begini, sering begini aja. Nah itu selang beberapa waktu, yang penting kita konsisten. Nah begini, soalnya penjinakan itu beda sama penjinakan dari burung ocehan. Kalau burung ocehan mah pakai terapi lapar juga bisa, kalau ini susah, harus pakai pendekatan. Kalau burung perkutut itu harus pakai pendekatan dan sentuhan. Nah dari sini aja kawan-kawan nih. Nah ini dia kelemahannya, maksudnya ini kalau digini itu enak ini diraba begini. Nah terus kalau sudah mulai jinak, baru ini begini aja nih, nanti di atas begini. Kalau sudah mau nangkring di jari, nah ini kan udah mau di jari kan kawan. Nah ini juga sudah saya mulai saya terapi itu sudah ada sekitar 1 minggu, jadi udah mulai jinak, tapi belum jinak full. Kalau dilepas ya terbang gitu. Nah ini kan kawan, diginiin sambil ini yang atas juga sini. Nah dari sini sama sini nih, nah jalannya begini. Nah ini sama gini tuh, dia masih takut dia tuh. Tuh contohnya kalau takut dia pasti begini nih. Nah tuh kalau kokok ini, kalau kokok itu tandanya dia belum begitu jinak, masih takut. Nah gitu kan kawan. Nah ini nih kayak gini. Ini sebetulnya belum begitu jinak. Kalau dilepas talinya ini ya kabur. Nah ini caranya begini. Nah yang penting ininya nih, kuncinya di sini. Nah dilus atas, dilus gitu, konsisten aja kawan-kawan, yang penting konsisten. Nah ini kalau untuk yang memakai sangkar layang. Kalau untuk nggak pakai sangkar layang bisa yang langsung dari sangkar biasa. Cuman kalau yang pakai sangkar biasa itu alangkah lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi dimandiin dulu. Tapi itu dengan catatan ini ya kawan-kawan, kalau habis karantina, kalau sudah sehat, udah nggak main thread, udah nggak kiranya kurang sehat apa, kalau sudah sehat, sudah kira-kira nggak ini, baru bisa itu dimandiin dulu sampai basah, baru dimasukin ke sangkar, baru dielus-elus. Sama caranya begini juga, yang penting dari sini dulu, dari dada, sambil dada, terus yang ini terus dari sini, itu konsisten terus saja. Nah setiap mau mandiin diginiin. Nah itu insya Allah mudah-mudahan bisa jinak, itu kan kawan. Nah oke kawan-kawan, mungkin untuk kesempatan kali ini
Mungkin saya cukupkan ini aja. Kalau ada yang kurang pas atau kurang paham apa kurang gimana, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah memberi saran, suruh membuatkan video lagi cara menjinakkan dan memilih burung perkutut di ombyokan. Oke, saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritik boleh di kolom komentar, dan kalau ada tambahan juga boleh, saling berbagi, kita sinau bareng tentang burung perkutut. Untuk yang lebih berpengalaman lagi, untuk koreksinya boleh, atau berbagi pengalamannya boleh, biar kawan-kawan yang belum punya pengalaman biar bisa belajar bareng. Oke kawan-kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.